Assalamualaikum Tan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan seputar zakat, lebih tepatnya zakat fitrah. Hmm, Eh, Boleh nggak sih zakat fitrah itu diberikan langsung kepada yang mustahiknya. ya membutuhkan atau harus melalui masjid gitu? Baik ya. Eh, untuk zakat ini saya coba angkat dari dua dalil. Yang pertama dari Al-Quran sendiri dalam surat At-Taubah ayat 60 dan At-Taubah ayat 103 ya. Dimana ambillah zakat, kata At-Taubah ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sebenarnya doa kamu itu menjadikan tenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat ya. Artinya di sini ada proses pengambilan zakat. Ya. Kemudian dari hadisnya bagaimana? Ya, berdasarkan sirah ya, bahwa Rasulullah itu pernah mengutus sahabat-sahabatnya untuk mengambil zakat orang-orang yang berada atau orang kaya ya, kaum agnia ya, kepada beberapa sahabat. Nah, dari dasar tersebut pada memberikan langsung kepada mustahiknya, yaitu orang-orang yang fakir ya, kemudian orang-orang miskin, kemudian juga para amilnya yang mengumpulkan zakatnya, kemudian para mualaf yang telah masuk ke dalam Islam ya, kemudian digunakan untuk memerdekakan budak, kemudian untuk orang-orang yang berhutang, untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai ketetapan yang diwajibkan oleh Allah ya, itu di ayat yang lain. Jadi urutan-urutannya itu adalah diatur di situ, kepada siapa saja boleh memberikan zakat ini sendiri. Di situ ada juga yang disebut di dalamnya adalah amil, yaitu orang-orang yang mengerjakan pengambilan zakat ya. Nah, boleh nggak kita menyerahkan langsung kepada si mustahiknya? Jawabannya boleh. Cuma kalau kita memberikan langsung atau kepada panitia, itu lebih baik mana? Yang jadi concern kita pada saat ini adalah itu. Ya. Kalau berdasarkan dalil, kita nggak menyalahi itu Al-Quran dan Sunnah ketika kita menyerahkan kepada pengurus zakat ya. Yang kedua adalah kita menjaga kehormatan emosi si penerima zakat ya, supaya dia tidak merasa direndahkan ya, dengan panitia-panitia memberikan langsung kepada mereka. Yang ketiga, itu juga diharapkan dengan adanya panitia-panitia zakat itu, maka penyebaran zakat harusnya bisa jauh lebih maksimal, lebih baik ya, sehingga tidak ada penumpukan di satu titik. Kalau kita menyerahkan langsung, semuanya punya pemikiran seperti itu, akhirnya saya lihat si A nih kayaknya orang fakir, orang miskin, sehingga dia menyerahkan langsung ke si A tersebut ya, si fulan tersebut. Akhirnya semua orang menyerahkan ke sana. Akhirnya terjadi penumpukan zakat di pihak si A, sedangkan fungsinya badan zakat ini sendiri, amil ini sendiri, harusnya adalah membagi bagaimana caranya supaya teratakan pembagian dari zakat ini sendiri ya. Dan biasanya kalau di lingkungan kita, kalau di masjid itu sudah mengatur, kemudian ternyata masih ada lebih, biasanya kita ada koordinasi itu dengan RW, kemudian RW koordinasi lagi dengan kelurahan, sehingga semua bisa dibagikan dalam kondisi sebelum sholat id, zakat fitrah itu sudah dibagikan ya. Nah gitu pada nih, kira-kira ada yang mau ditambahkan nggak atau mau ditanyain nggak? Cukup sudah. Nah jadi tidak mengapa yang menyerahkan kepada mustahik ya, karena kita berharap beberapa hal tadi ya, yang mesti menjamin kepastian disiplin dari pembayaran zakat. Karena kalau bayar langsung, nanti ada orang yang nggak bayar langsung juga,
kita nggak tahu ya. Tapi dengan adanya koordinasi dengan Badan Amil, harapannya adalah tertata ya, kemudian menjaga perasaan rendah diri dari para mustahik ya, kemudian efisiensi dan efektivitas dari zakat itu sendiri seperti apa ya. Mungkin itu Pak Dani yang bisa kita kupas untuk masalah zakat ya. Insya Allah Rasul juga pernah mengirim sahabat-sahabatnya untuk mengambil zakat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.